Xiaoyun, masih mempelajari permainan terakhir, catur dengan ayah. Biarkan ibu lihat, ya. Autisme Tuan Muda semakin parah. Ini semua karena kebakaran 3 tahun lalu. Dia menyaksikan kematian ayahnya. Tuan Muda terlalu trauma. Berita terbaru. Santogo negara Shakafe, saat bermain melawan AI generasi baru, Zeus tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Dia berusia 30 tahun. Santogo Cafe ini adalah idola Xiaoyun, pemain Go nomor 1 di dunia. Mati begitu muda. Sungguh disayangkan. Tidak! Xiaoyun, jangan takut. Jangan, ibu di sini. Aku tidak pernah menyangka aku, Sang Santogo, benar-benar telah berinkarnasi ke dalam tubuh anak yang tidak berjiwa. Tetapi aku selalu sehat. Bagaimana bisa aku terkena serangan jantung saat bermain? Jangan menakutiku. Xiaoyun. Ibu, aku baik-baik saja. Xiaoyun, kau mengenali ibu. Kau sudah lebih baik. Sepertinya, surga memberiku kesempatan lain untuk terlahir kembali. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Hebat, Tuan Muda akhirnya pulih. Hari ini kita kembali untuk sembahyang leluhur. Tuan Tua akan sangat senang saat mendengar berita ini. Keluarga Nia. Pemujaan leluhur. Apakah keluarga Nia akan menyambut kita? Jadi, aku telah bertransmigrasi menjadi junior dari keluarga Ni. Keluarga Ni ini juga merupakan keluarga Go di negara Xia. Pada tahun-tahun sebelumnya, banyak bakat muncul, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka mandek dan menurun. Sayang sekali. Rumor mengatakan bahwa di bawah papan catur Zhenlong ini, kekuatan urat naga terkunci. Jika seseorang bisa memecahkannya, mereka dapat menguasai keluarga Ni dan memastikan kemakmurannya selama 100 tahun. Kedengarannya misterius. Tetapi apakah sesulit itu untuk dipecahkan? Memecahkan teka-teki Zhenlong ini bukanlah tugas yang mudah. Jika Anda melakukan langkah yang salah, Anda bisa terluka oleh mekanisme di bawahnya. Bahkan gadis jenius dari keluarga utama, Nia Yunshuang, hanya bisa membuat 3 langkah. Berbicara tentang keluarga utama, tahukah Anda, sejak putra kedua tetua Ni Wenyuan meninggal dalam kebakaran, putranya trauma dan menjadi bodoh. Xiaoyun, tunggu di sini untuk ibu. Jangan berlarian. Aku akan memberitahu kakek. Oke? Ayo pergi. Aku sudah lama mendengar tentang permainan catur yang belum selesai ini. Hari ini aku melihatnya, tetapi tidak ada yang istimewa. Menarik. 5 langkah untuk membunuh. 1 langkah demi 1. Hancurkan untukku. Ayah, Tidak. setelah bertahun-tahun ini, kau masih tidak mau maafkan Wenyuan? Mas, warisan 100 tahun keluarga Ni hampir hancur karena dia. Bagaimana aku bisa memaafkan? Aiping, karena Wen Yuan mengabaikan tugasnya, menyebabkan kebakaran di halaman catur kita dan pencurian buku pedoman catur. Selama bertahun-tahun, keluarga Ni kami telah hidup begitu susah. Keluarga Ni awalnya adalah kepala dari 4 keluarga catur besar. Sekarang jatuh ke dasar. Jika bukan karena usaha Yun Shuang yang baru saja naik ke dan ke-8 dan memenangkan kejuaraan di kompetisi catur kota Jiang, keluarga Ni sudah lama menjadi bahan tertawaan di dunia catur. Ayah, Wenyuan sudah pergi 3 tahun. Kesalahan apapun,
seharusnya sudah dimaafkan sekarang. Lagi pula, Xiaoyun adalah cucumu sendiri. Bagaimana kau bisa tidak membiarkannya masuk ke aula leluhur? Apa pedulinya cucu sendiri? Keluarga Ni adalah keluarga catur dengan generasi pemain ahli. Dan dia bodoh. Biasa saja dalam catur. Terlebih lagi, sekarang semua orang tahu dia anak autis yang bodoh. Dia tidak pantas masuk ke aula leluhur. Ada apa? Zhenlong pecah, naga emas muncul. Permainan catur Zhenlong ini telah terpecahkan. Ini papan catur emas. Catur Zhenlong terpecahkan. Urat naga terhubung. Ini menunjukkan bahwa keluarga Ni kita akan melahirkan seorang jenius Go. Keluarga Ni kita telah makmur. Dari kesulitan muncul peluang, permainan ini ternyata bisa diselesaikan seperti ini. Ini adalah permainan catur berusia seabad yang belum terpecahkan. Bahkan yang disebut setengah langkah master catur, Tian Yuan Zulandan, hanya bisa mencapai langkah keempat. Siapa di keluarga Ni kita yang bisa menyelesaikannya? Hanya seorang master catur yang mungkin bisa menyelesaikan ini. Mungkinkah? Kau begitu terkejut hanya karena aku memecahkan teka-teki catur sederhana. Xiaoyun, bukankah sudah kubilang jangan lari-larian? Bodoh kecil. Kau bisa bicara sekarang? Kau sampah yang bahkan tidak bisa membaca manual catur. Apa yang kau tahu? Kau bocah yang belum melihat dunia. Kau persis seperti ayahmu yang berumur pendek, sampah. Xiaoyun tidak sakit. Dia sudah sembuh. Ini bagaimana bisa kalian para tetua mengatakan hal seperti itu padanya? Oh, kau cukup protektif pada anakmu. Kita semua tahu. Meskipun dia tidak sakit, dia dulu bodoh, bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Sekarang meskipun dia sudah sembuh, dia tetap sampah. Kau masih ingin dia masuk ruang leluhur untuk memberi hormat pada leluhur? Tidakkah kau takut membuat mereka marah sampai mati? Tradisi keluarga Ni, agar generasi muda masuk ke ruang leluhur, mereka harus lulus tes keterampilan catur. Kau orang bodoh, mungkin bahkan tidak bisa lulus tes itu. Bisakah kau? Tes keterampilan catur. Beraninya kau mengujiku? Beraninya kau mengujiku? Hei, kau anak. Aiping, karena kau bilang dia sudah pulih, aku akan memberinya kesempatan untuk masuk ke aula leluhur. Tetapi, apakah dia bisa masuk tergantung pada keberuntungannya sendiri. Guohua, kau akan bertanggung jawab atas tes mereka. Tampil baik nanti. Jangan mempermalukan ayahmu. Biarkan si bodoh kecil itu melihat kemampuanmu. Jangan khawatir. Item pertama dari tes ini, hafalkan manual catur. Nanti diagram catur akan muncul secara acak di layar besar. Kamu perlu mereplikasinya di papan catur besar ini. Selesaikan dalam 30 detik, dan kau lulus. Ini benar-benar menguji ingatan, bukan? Dulu, Sage Catur pernah menentang untuk mereplikasi papan catur dalam 3 detik yang mengejutkan dunia. Lagi pula, dia adalah Sage Catur. Bagi orang biasa, jika mereka bisa menyelesaikannya dalam 30 detik, itu sudah cukup bagus. Aku duluan. Si bodoh kecil, biarkan aku menunjukkan kepadamu kemampuanku. Membosankan. ...25 detik. Apakah ini ingatan dari seorang Master Go? Itu terlalu berlebihan, bukan? Nia Yunlong adalah pemain profesional Six Dan. Baginya, mereplikasi papan dari ingatan harusnya mudah saja.
Bodoh kecil, giliranmu. Jujur, apa hubungannya penilaian junior denganmu? Ayah, Xiaoyun baru pulih dari sakitnya, dan item penilaiannya adalah replikasi papan. Bukankah itu sedikit menyasar Xiaoyun? Replikasi papan adalah yang paling sederhana. Ibu, tidak klik apa-apa. Bukankah itu hanya replikasi papan? Apa susahnya? Sampah kecil, apa kau pikir ini papan gomoku? Cukup. Berhenti bertengkar. Aiping, aku sudah memberinya kesempatan. Apakah kau ingin mundur sekarang? kakek, biarkan Xiaoyun bersiap sedikit lagi. Aku pergi duluan. Nie Yunshuang adalah orang paling berbakat di keluarga Nie dalam beberapa tahun terakhir. Dia dipromosikan menjadi profesional standan pada usia 20 tahun, seorang gadis jenius. Tebak, berapa detik dia bisa mereplikasi? Hanya ada beberapa ratus master pandan di dalam negeri, masing-masing dengan bakat teratas. Aku pikir, dia pasti lebih kuat daripada Simdan ini, Nie Yunlong. Diagram Go ini, bersama dengan yang baru dipulihkan Yunlong, dan yang acak yang muncul, semuanya berasal dari koleksi Wang Yu Kingle. Ini adalah lukisan 4 dewa dari Chengdu. Pada momen singkat tadi, dia mengenali semua diagram Go lainnya juga. Jadi dia membocorkan pertanyaan-pertanyaan kepada anak bodoh itu. Koleksi Wang Yu Qingli memiliki total 19 diagram Go. Jika engkau hafal semuanya, restorasi menjadi mudah. Level Nie Yunshuang sebenarnya cukup bagus. Tampaknya keluarga Nie masih memiliki bakat yang menjanjikan. Bagus, langkah yang bagus, gaya yang galak dan tanpa ampun di papan. Ini adalah milik keluarga Nikita, pemimpin generasi baru. Ini bukan hanya tentang kecepatan tangan, tetapi diagram Go yang dihafal di luar kepala. Ya, tidak seperti beberapa orang yang tidak berguna. Bahkan jika kau berikan mereka diagram Go, mereka tetap tidak bisa melakukannya. Apakah kau berbicara tentangku? Apakah kau berbicara tentangku? Aiping, kenapa aku merasa bahwa penyakit si bodoh kecil ini belum sembuh? Dia sangat sakit, dia tidak tahu batasnya. Semua orang tahu kau tumpul hampir 10 tahun dan masih berhitung dengan jari. Dan sekarang, kau berani membual tanpa malu tentang bisa menghafal diagram Go. Menurutku itu keterlaluan. Aku bahkan belum mulai, dan kau sudah yakin aku tidak bisa. Bodoh kecil, begitu banyak orang dari klan ada di sini hari ini. Sebaiknya kau jangan mempermalukan dirimu di depan semua orang. Kenakalan anak mencerminkan kesalahan ibunya. Aiping, sombongnya anak ini, dan terlalu percaya dirinya. Dari mana dia belajar? Sebelum mengkritik orang lain, lihat dulu anakmu sendiri. Dialah yang terlalu percaya diri. Seperti ibu, seperti anak. Kamu. Cukup. Biarkan dia mencoba. Mulai. Ini bukan dari Wang Yu Kingle, koleksi. Apa? Diagram Go sudah diubah? Langkah ini Oh tidak, aku belum terbiasa dengan tubuh ini. Kekuatannya tidak terkontrol dengan baik. Mai. Kesalahan kecil. Sangat memalukan. Aiping, sudah kubilang anak ini suka membual. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Kembalilah dan didik dia dengan benar untukku.
Xiaoyun, jangan terburu-buru. Lakukan perlahan. Ini adalah Danghu. Hei, berhenti bicara terlalu banyak. Dasar bodoh. Kau pikir kau sedang main ambil batu? Ya Xiaoyun, apa yang sebenarnya kau lakukan? Jika tidak bisa, anaknya tidak bisa. Kau pikir ini main-main? Baik. Danghu Shiju, permainan ke-10. Dia benar-benar menggunakan 20 detik untuk memulihkannya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia hanya menebak? Mana mungkin asal lempar saja berhasil? Kalau begitu coba tebak satu, biar kulihat. Xiaoyun, bagaimana caramu melakukannya? Itu mudah sekali. Kucing buta mendapat tikus mati. Mungkin dia kebetulan tahu buku panduan Go ini. Tipu daya oportunistik. Bukan berarti kemampuan Go-nya tinggi. Ada orang yang mengandalkan hafalan buku untuk meniru. Dan dia butuh 25 detik, kan? Kau ini sampah. Kau tadi hanya menebak. Kalau berani, bertandinglah denganku. Ayo bertanding. Tunggu. Karena ini pertandingan antara dua keluarga, harus ada taruhannya. Kalau begitu, kita bertaruh. Pada diagram Go Xuanji Guanzi yang dimenangkan Wen Yuan, di turnamen Go Sein, sebagai hadiah ketiga 4 tahun lalu. Guohua, apa maksudmu? Wen Yuan adalah adik kandungmu sendiri. Bagaimana kau bisa mengincar peninggalannya? Oh, Eiping. Mana bisa disebut mengincar? Barang-barang itu di rumahmu bagaikan mutiara tertutup debu. Jadi lebih baik, biarkan Yunlong dan Yunshuang meningkatkan kemampuan Go mereka agar kami lebih bisa mewakili keluarga Ni, kan? Tepat sekali. Lagi pula di rumahmu. Itu hanya pajangan, kan? Xiaoyun tadi mirip dengan orang itu. Mungkinkah anak ini benar-benar berbakat? Kalau begitu, uji dia lagi. Kedua keluarga kalian sudah lama tidak bertanding satu sama lain. Jadi ayo kita bertanding. Jika Anda menang, kesalahan masa lalu Wen Yuan, saya tidak akan mempermasalahkannya lagi. Papan peringatannya juga bisa masuk ke aula leluhur keluarga Ni. Baik. Karena kita bertaruh pada barang-barang suamiku, pertandingan ini akan saya ikuti. Bibi, Anda seorang wanita biasa, akan saya beri handicap 9 batu. Silakan. Handicap 9 batu. Dia pasti sangat percaya diri. Nie Yunlong adalah bagaimanapun juga pemain profesional Six Dan. Sedangkan keluarganya, janda dan anak yatim ini, belum pernah dinilai. Jadi kita tidak tahu kekuatan mereka. Namun keluarga Song juga keluarga Go. Song Aiping ini mungkin tidak lebih buruk dari Nie Yunlong. Yunlong, jangan meremehkan lawan. Jangan khawatir, Ayah. Ada apa, Bibi? Tidak bisa menemukan langkah untuk dimainkan. Bibi akan kalah. Kesenjangan keterampilan terlalu besar. Posisi papan Yunlong menunjukkan naga emas melingkar. Aiping sudah terdesak di kedua sisi. Sepertinya tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Naga emas apa? Hanya ular kecil. Tidak. Ibu, Tidak menyesal setelah melangkah. Xiaoyun, ibu baik-baik saja. Saya mengaku kalah. Baik. Aiping, karena Anda mengaku kalah, maka diagram Go Xuanji Guanzi adalah milik kita. Tante, jangan khawatir. Saya pasti akan mempelajarinya dengan baik. Di masa depan, saya bisa membimbing anak bodohmu
Tunggu. Permainan ini belum berakhir. Siapa yang menang masih belum diketahui. Dasar bodoh. Apa kau mengerti permainan ini? Aku bilang padamu. Sekarang formasi naga emasku sudah selesai. Apalagi 9 batu. Bahkan jika aku memberimu 19 batu, kau pasti akan kalah. Terus ada kekalahan. Apa? Kau mau ingkar janji? Jangan kira hanya karena kau menyusun ulang papan lebih cepat dari Yunlong. Dalam pertandingan, kau bisa memberi perintah. Kau tidak memenuhi syarat. Xiaoyun, berhenti membuat keributan. Kemampuanku lebih rendah. Aku mengaku kalah. Salahkan aku. Bukan hanya aku gagal membawamu ke aula leluhur, tapi aku juga kehilangan buku petunjuk ayahmu. Kalian semua, yang tua keras kepala, yang muda berpikiran sempit, sekelompok pria mengintimidasi kami janda dan yatim piatu. Apa kau bangga akan hal itu? Kau? Apa? Hari ini, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengintimidasi kami lagi. Permainan ini, aku akan terus bermain denganmu. Kau akan kalah. Baik. Jadi kau mau terus bermain ya? Yunlong buat dia mengaku kalah sepenuhnya. Mengapa kau membiarkan aku memakan bidakmu? Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Nie Xiaoyun ini, apakah dia tahu cara bermain? Kenapa dia terus membiarkan Nie Yunlong memakan buah catur miliknya? Dalam suatu singkat, Nie Yunlong sudah memakan lebih dari selusin buah catur hitam. Momentum permainan semakin kuat. Sepertinya Nie Xiaoyun akan kalah dan menyerah sepenuhnya. Saat kau bilang selesaikan permainan, apakah maksudmu aku harus memakan semua buah catur hitam? Sebelum kau puas, Setelah Yunlong mengambil buah catur hitam Xiaoyun, momentum naga emas dari buah catur putih semakin kuat, tapi ruang untuk bidak hitam meluas. Formasi naga emas sudah lengkap. Langkah yang bagus. Bodoh kecil, kau kalah. Ular jahat kecil berani menyebut dirinya naga. Pusat langit menstabilkan gunung-gunung, menyegel keempat lautan. Hancurkan untukku. Hancur. Aku akan menebas yang sombong ini, ular jahat. Kaumnya Ni Chun Kyu, apa yang kau lakukan di sini? Taiping, hari ini adalah hari pemujaan leluhur keluarga Ni. Sebagai adik laki-laki, bagaimana mungkin aku tidak kembali untuk menghormati leluhur kita? Ini Nie Chungkyu yang dilarang seumur hidup oleh Asosiasi Go. Adik laki-laki Ni Taiping yang tidak berguna. Dia pria yang kejam. Dia tidak hanya berjudi dan memotong tangan mereka, tapi dia juga curang secara terbuka di kompetisi internasional, mencemarkan nama baik keluarga Ni. Dia sudah lama diusir dari keluarga. Jadi dia adalah kakek kedua Xiaoyun. Sepertinya dia datang dengan niat buruk. Taiping, keluarga Ni sedang memuja leluhur hari ini. Tentu kau tidak tega melihat adik laki-lakimu masih berkeliaran di luar, kan? Kau malas dan berbuat jahat, mencemarkan nama keluarga Ni. Aku tidak punya adik sepertimu. Di dalam tubuhku mengalir darah keluarga Ni. Bagaimana bisa kau bilang kau tidak mengakuiku? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Keluarga Ni telah lama merosot di bawah kepemimpinanmu. Sekarang kau bahkan tidak memiliki pemain Go 9 dan kenapa tidak serahkan semuanya padaku? Biarkan aku memajukannya dan memuliakannya. Angan-angan saja. Orang brengsek ini, kau tidak berhak mengendalikan keluarga Ni. Keluarga Ni adalah keluarga Go. Apakah aku layak atau tidak? Harus diputuskan oleh kemampuan Go.
Kau kirim 3 orang. Jika kau bisa mengalahkan 3 master yang kubawa, aku akan pergi tanpa bicara. Jika kau tidak bisa menang, kau keluar dari rumah tua itu. Keluarga Nia akan berada di bawah kendaliku. Kau? Apa? Takut. Ayo bertanding. Berani. Kalau begitu, mari mulai. Mana formasi naga emasku? Tadi permainan Yunlong memiliki formasi naga yang lengkap. Kenapa sekarang tiba-tiba dalam posisi tidak menguntungkan? Baiklah, kau tidak bisa mengalahkanku. Kau benar-benar mencuri batu? Bodoh sekali. Kau bahkan tidak tahu bagaimana kau kalah. Tadi saat formasi naga dipasang, sepertinya... Mungkinkah itu adalah langkah dewa untuk membunuh formasi naga? Bagaimana mungkin? Jelas dia memanfaatkan saat tidak ada yang memperhatikan dan mencuri batu milikku. Batu hitam. Apa yang kau lakukan? Kita masih main atau tidak? Kenapa terburu-buru? Sebentar lagi, aku akan menghajar kalian semua sampai babak belur. Dasar bocah. Bagaimanapun, aku kakek keduamu. Begitukah caramu bicara padaku? Kau tidak pantas menjadi kakek keduaku. Masih bicara keras. Aku akan lihat, apakah kau bisa tetap keras? Taiping, siapa yang akan kau kirim? Aku? Aku sendiri bisa menghadapi mereka semua. Yun Shuang, kau ikut juga. Dan... Nye Xiaoyun, putra bodoh Ni Wenyuan. Taiping, dengan keluarga Ni di tanganmu, benar-benar tidak ada penerus. Jangan bilang kau ingin si bodoh ini untuk bermain. Paman kedua, mengingat kau adalah tetua di keluarga, aku memanggilmu paman kedua. Tapi aku minta kau bicara dengan sedikit hormat. Cabang utama keluarga Ni, yaitu suamimu, kemampuan catur Ni Wenyuan, layak mendapat hormatku. Untungnya, dia sudah mati. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengusir kalian sampah dari rumah tua dan mewarisi kekayaan keluarga? Seperti kata pepatah, menjadi tua dan tidak mati. Itu adalah pencuri. Nie Chungqiu, beraninya kau mengancam cucuku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yun Shuang dan aku bisa menangani mereka semua. Kakek, tidak perlu yang lain. Hah, cukup percaya diri. Kau tanpa hanya seorang dan ke-6 profesional, kan? Orang yang tidak tahu mungkin mengira Anda master catur. Apa salahnya dengan dan ke-6? Menghadapi sampah seperti kalian. Lebih dari cukup. Saya suka orang sepertimu yang tidak punya kemampuan tapi percaya diri. Buta. Sama seperti ayahmu. Guru Gao, sampah ini bagaimana kalau kau yang mengajarinya? Gao Tianyuan adalah dan ke-7 profesional. Peringkat ke-97. Di negara ini, Ni Chungqiu bahkan bisa merekrut master seperti itu. Peringkatku lebih tinggi darimu. Jadi aku memberimu 9 batu duluan. Silakan. Aku dikasih 9 batu? Itu benar-benar sombong. Jangan menyesal. Itu lucu sekali. Hanya dengan selisih 1 dan dia dikalahkan. Seperti orang tua bermain dengan anak kecil.
bisa terjadi. Kemampuan kurang, jadi dia dimainkan dalam permainan pengajaran. Yunlong mundur. Kao Tianyuan adalah master yang mengajar murid, membawa Nie Yunlong untuk bermain permainan pengajaran. Singkatnya, dia hanya bermain-main dengannya. Sebenarnya Nie Yunlong sudah kalah sejak lama. Tapi dengan selisih 1 dan, dia dimainkan dalam permainan pengajaran. Ini seharusnya tidak terjadi. Kudengar peringkat Nie Yunlong diatur oleh putra sulung keluarga Nie dengan koneksi. Sebenarnya, Yunlong, cepat bangun. Kau sungguh bodoh seperti babi. Langkah catur pria itu jelas hanya mempermainkanmu. Masa kau berkata begitu? Ada selisih 1 dan di antara mereka. Yunlong kita sudah berusaha sangat keras. Setidaknya, dia bermain begitu banyak langkah dengannya. Jika sampah kecil itu yang bermain, dia pasti sudah kalah. Nie Yunshuang Oshondan. Silakan beri petunjuk. Silakan tebak batu. Tidak perlu. Aku akan melanjutkan permainan Yunlong. Taiping, cucumu sombong, cucumu bodoh, seluruh keluargamu beraninya kau menempati rumah tua. Permainan ini sudah mencapai babak tengah. Jelas, batu hitam sudah tidak tertolong lagi. Kalian, cepatlah, kalah dan pergi. Silakan. Pantasan gadis jenius, keluarga Nie. Mengorbankan batu untuk serangan balik dan membalikkan keadaan. Sempurna. Aku kalah. Saya terima kasih. Pertandingan antara Xiaoyun dan Yunlong itu juga berakhir dengan pengorbanan dan serangan balik seperti itu, dan sepertinya kemampuan catur Xiaoyun tidak seburuk yang dikatakan ayah dan ibu. Langkah serangan balik Shuang benar-benar brilian. Namun, kau baru memenangkan 1 ronde. Kakak, bagian yang menarik masih akan datang. Qing Cheng Shangguan Qing. Mohon pencerahannya. Keluarga Shangguan dari Qing Cheng, salah satu dari 4 keluarga Go besar, bersama dengan keluarga Nie. Shang Guanqing dan Nie Yunshuang, keduanya dijuluki sebagai gadis jenius. Keduanya mencapai peringkat 8 dan pada usia 20 tahun. Keduanya setara dalam kekuatan. Untuk pertandingan kedua, mereka mengundang seorang master seperti itu. Nie Chunkyu benar-benar mengerahkan segalanya. Ku dengar keluarga Nie mesti kita teka-teki Zhenlong. Selama 100 tahun, tidak ada yang bisa memecahkannya. Informasi Anda terlambat. Teka-teki Zhenlong sudah terpecahkan. Oh, kebetulan sekali. Keluarga Shangguan kami juga memiliki teka-teki Suaxian dan baru saja terpecahkan. Jika kamu bisa memecahkan teka-teki Suaxian ini, maka kamu menang. Ya ampun, teka-teki Suaxian ini membuatmu pusing saat pertama melihatnya. Tampaknya lebih rumit daripada teka-teki Zhenlong. Teka-teki Zhenlong itu seperti menenun keranjang bambu, ditenun dari dalam keluar. Teka-teki Suaxian ini
kurasa mirip seperti jaring laba-laba, ditenun dari luar ke dalam. Pecahkan secara terbalik. Dan seharusnya berhasil. Seperti yang diharapkan dari bakat keluarga Nie, memecahkannya dengan begitu mudah. Saya khawatir teka-teki Zenlong itu juga kamu pecahkan, bukan? Saya tidak menyangka Little Yun melihat solusi dari teka-teki Suoxian sekilas. Sedangkan untuk teka-teki Zenlong, saya malu. Orang yang memecahkan teka-teki Zenlong sebenarnya adalah orang lain. Keluarga Nie penuh dengan talenta. Saya kagum akan hal itu. Kalau begitu, kita tidak perlu bertanding lagi. Apakah puzzle Suoxian keluargamu begitu rentan? Kekalahanku sudah pasti. Melanjutkan pertandingan? Siar. Bukan karena puzzle Suoxianku lemah, melainkan karena generasi muda. Keluarga Nie tangguh. Tapi Nie Chungkyu, saya hanya setuju datang untuk bertanding denganmu. Bagaimana cara bertanding? Bukan tempatmu untuk menentukan. Master Xiao, saya andalkan kau. Ya Tuhan, Tianyuan Seman dan Xiaolong, seorang Master Go yang masuk 10 besar nasional. Habis. Ini benar-benar akhir. Sepertinya Nie Yunshuang mungkin tidak bisa mengalahkannya. Xiaolong, kau membantu tiran. Apa kau tidak takut asosiasi Go akan melarangmu? Saya hanya diundang untuk bermain catur, jadi mengapa bicara tentang melarangku? Kakak, masih perlukah bertanding? Keluarga Nie, saat ini, bahkan yang terbaik mereka, Nie Yunshuang, hanya berada di dan ke-8, sementara Master Xiao adalah dan ke-9 surgawi. Kau pasti kalah. Aku sendiri melawan 3. Jika kalian menang satu permainan, itu dihitung kemenangan kalian. 1 lawan 3. Yunlong, kau maju. Aku tidak percaya dia bisa menangani semuanya. Kita masih kekurangan 1 orang. Guohua dan aku sudah lama tidak berlatih. Naik ke atas tidak akan berguna. Di antara 3 cucu ini, Soge Membing Kangke. Terutama karena dia baru saja mengingatkan bahwa jika Yunshuang membuka permainan abadi, mungkin Kita tidak perlu orang lain, kau dan aku bisa bermain 3 lawan 3. Baik, aku biarkan kau ambil hitam dan jalan pertama. Waktuku berharga. Mari main catur cepat. Baiklah. Main catur cepat. Setiap langkah tidak boleh lebih dari 10 detik dan 3 lawan 3. Ini bukan kecepatan kalkulasi biasa. Lawan adalah dan 9 langit, jadi tanpa perhatian yang cermat, kau akan tertangkap oleh kelemahan lawan. Dia bukan tandingan Xiaolong. Keduanya sudah memainkan puluhan langkah. Kecepatan kakak Yunshuang tidak melambat sama sekali. Menurutku dan 9 langit itu biasa saja. Dengan penglihatanmu, apa yang bisa kau lihat? Dalam 2 langkah lagi, kakak Yunshuang akan melambat 1 detik. Hanya lambat 1 detik. bodoh dan tak terampil. Di pertengahan permainan, 1 langkah lambat menyebabkan langkah lebih lambat. Setiap langkah lambat akan lebih lambat dari sebelumnya, 2 kali lipat waktunya. Kakak, pas yang kau lakukan pada kakakku. Yunlong, kakak sendirilah yang terlalu cemas. Permainan ini, aku tidak bisa memenangkan permainan ini. Kakak, gadis jenius terkuatmu sudah kalah. Siapa lagi yang bisa kau gunakan? Tidak,
Kau juga ingin turun langsung ke lapangan? Andai saja Wen Yuan masih di sini, itu akan bagus. Nie Wen Yuan, anak itu, memang memiliki bakat, tetapi dia terlalu tidak menghargai. Dulu, jika dia patuh dan menyerahkan buku catur itu, aku tidak akan mengirim orang untuk menyalakan api itu. Kau! Apa? Kau yang menyalakan api itu? Ternyata kaulah pelakunya. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Kaulah pembunuh suamiku. Kembalikan suamiku. Ibu, Orang bodoh itu yang ingin menyelamatkan buku catur, ini bukan salahku. Kembalikan suamiku. Anak ini sudah kehilangan jiwanya, tapi saat mendengar penyebab kematian ayahnya, dia tetap marah. Nie Chung Kyu, kau mengkhianati guru dan leluhur, menghancurkan Akademi Catur dan buku catur keluarga Ni, dan membunuh putraku. Sekarang kau masih ingin merebut bisnis keluarga Ni? Kau lebih buruk dari binatang. Pertandingan ini disetujui olehmu. Bagaimana bisa kau masih ingin mundur? Paman, kita semua keluarga. Tidak perlu begitu kejam, kan? Siapa yang sekeluarga denganmu? Jangan lupa, dulu kaulah yang mengusirku dari keluarga Ni. Namun, kau, pengkhianat ini, mungkin aku pertimbangkan untuk mempertahankanmu. Tidak buruk memiliki anjing sepertimu. pertandingan belum selesai. Bagaimana kau bisa yakin sudah menang? Bocah, tidakkah kau lihat kami sudah menang? Disepakati 3 orang. Kami baru kalah 2. Bagaimana bisa kau bilang sudah menang? Oh, katanya 3 orang. Siapa lagi yang bisa maju? Mungkinkah kau si bodoh kecil ini? Xiaoyun, sudahlah. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Ibu, jangan khawatir. Karena dialah pelaku yang mencelakai ayah. Dia harus membayar harganya. Pertandingan sebelumnya, kita main hitam dulu. Pertandingan ini, kau main hitam dulu. Aku ingat sekarang, ini adalah Sage Catur Cafe, tangan memetik bintang. Xiaoyun, kapan dia belajar semua ini? Bocah nakal, apa kau sombong sekali? Pertandingan kiri? Bukankah ini yang aku mainkan dengannya dulu? Pertandingan tengah, sepertinya Zenlong Game. Pertandingan kanan, dia memiliki tata letak seperti Soction Game. Orang tua menggoda anak nakal. Dia sedang bermain permainan pengajaran dengan Xiaolong. Kau bocah, berani-beraninya kau mengejekku. Jangan buang waktu. Cepatlah. Kau akan kalah. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau memerintahku? Xiaolong, kau keji. Dia masih anak-anak. Beraninya kau mengejekku lagi? Lain kali buah catur ini tidak akan hanya mengenai dinding. Kau buang beberapa detik lagi. Gaya bermain Xiaolong terlalu tajam. Xiaoyun masih tertinggal setengah poin. Catur Xiaolong telah membentuk momentum naga. Jika terus begini, Xiaoyun akan kalah. Sebelumnya, aku memang sedikit terlalu percaya diri. Kau memiliki bakat bagus. Dengan waktu, kau bisa benar-benar menjadi lawanku. Dia benar-benar menciptakan 3 momentum naga sempurna secara bersamaan.
Dasar bocah, kau habis. Tuan Zhao, aku menggunakan sedikit kemampuan nyata. Langkah-langkahmu yang terbatas sudah terbongkar. Untuk memotong rumput, kita harus mencabut akarnya. Kalah. Kalian semua dari sini. Keluar! Lihat kalian sekelompok pecundang. Mulai sekarang di dunia Go, bagaimana kau akan berdiri? Aku sudah melatihmu begitu lama, tapi kalian hanya menyelesaikan 3 momentum naga. Bahkan dengan waktu, kau bukan lawanku. Tadi, kau tidak melihat dengan jelas. Sekarang, biarkan aku tunjukkan lagi bagaimana aku membunuh naga. Ayo! Ini membunuh naga, benar-benar membunuh naga. Permainan yang baru saja dimainkannya. Melawan Yunlong juga seperti itu. Kita menang. Kita menang. Aku tidak pernah menyangka aku benar-benar kalah dari seorang anak. Mataku. Kau menuai apa yang kau tanam. Pertamanya aku akan memberimu pelajaran. Aku ingin kau mati. Tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Orang-orang yang kau bawa semuanya kalah. Apa lagi yang bisa kau katakan? Aku tidak pernah menyangka aku akan berakhir kalah dari seorang bodoh. Aku mengaku kalah. Bunuh atau potong, terserah kau. Tapi saat ini, aku masih menjadi konsultan kehormatan dari grup Zeus. Jika sesuatu terjadi padaku, kau juga tidak akan mudah lepas. Grup Zeus, yang terbesar di dunia, perusahaan AI. Benar. Bahkan Master Go Cafe, mereka semua kalah melawan Zeus. Kecerdasan buatan mereka dapat mengubah dunia. Awalnya aku ingin menyatukan keluarga Nia dengan kekuatan ini. Tapi aku tidak menyangka. Kau akan sangat tidak tahu terima kasih. Kau bicara begitu benar, tapi kau hanya peduli pada kepentingan pribadimu sendiri. Kau menyebabkan aku kehilangan suamiku dan menyebabkan Xiaoyun kehilangan ayahnya. Orang sampah sepertimu. Kenapa kau tidak mati saja? Oh, keponakan ipar. Kau telah membesarkan anak yang baik. Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia mati muda. Bajingan, berani kau mengancam cucuku? Patahkan kakinya dan buat dia berlutut di luar aula leluhur selama 3 hari, 3 malam. Kakak, aku adalah adik kandungmu. Kau tidak akan melakukan ini padaku. Hanya karena kau adalah adik kandungku, aku mengampuni nyawamu. Orang sampah sepertimu tidak pantas memasuki aula leluhur. Kau bersujud di hadapan para leluhur dan meminta maaf. Tidak, kakak. Kami juga disuruh oleh seseorang. Hari ini kami melihat kemampuan keluarga Ni. Dan kami yakin. Ya, kami telah menyinggungmu sebelumnya. Tolong maafkan kami. Bukalah aula leluhur, sambut Wen Yuan dan Nia Xiaoyun kembali ke klan. Suami, kita pulang. Itu semua salahku dulu, karena tidak bisa membedakan benar dan salah, dan membuat kalian berdua menderita. Hah? Keluarga Gao, keluarga Shangguan, dan Tuan Xiao, semuanya secara terpisah mengirimkan kami permintaan maaf dan hadiah. Kali ini keluarga Nia kita telah meraih ketenaran besar. Dan sekali lagi naik ke jajaran keluarga Go teratas. Memang diberkati dengan keberuntungan urat naga. Xiaoyun, kau telah berkontribusi besar. Kakak ipar, kau benar-benar membesarkan anak yang baik.
Siapa yang bilang keluarga kita akan membuat marah para leluhur sampai mati? Aku juga melakukannya demi kebaikan keluarga Nie, kan? Ya. Mulai sekarang, kita semua keluarga, kita harus rukun. Yun Long, apa kamu setuju? Oh ya. Rukun. Baiklah. Biarkan masa lalu berlalu. Mulai sekarang, jika ada di antara kalian yang berani menganiaya mereka, ibu dan anak, jangan salahkan aku menggunakan disiplin keluarga. Nie Xiaoyun. Dalam suatu hal, aku membantumu memenuhi sebuah keinginan. Tapi apakah ini tujuan dari kelahiranku kembali? Xiaoyun, ini adalah manual Go yang ayahmu lindungi dengan nyawanya. Sekarang, saatnya untuk memberikannya padamu. Sekarang kamu juga adalah keluarga Ni yang paling berbakat. Aku harap kamu bisa mencapai lebih awal posisi Santo Go. Ini adalah Wang Ji yang legendaris, yang menuntun pertandingan selama sehari, dan 1 abad berlalu di pegunungan, manual abadi. Legenda mengatakan bahwa orang kuno membahas jalan melalui Go dan naik menuju keabadian. Manual Go ini ditulis oleh para abadi, itu diturunkan ke keluarga Ni. Namun, legenda hanyalah legenda. Misteri manual Go ini, jika dipahami, mencapai Santo Go, seharusnya tidak ada masalah. Tapi aku sudah lama menjadi Santo Go. Xiaoyun, apakah kamu mendengar itu? Kamu harus terus bekerja keras di masa depan. Ya, Selama 100 tahun terakhir, di keluarga Nia kita, satu-satunya orang yang bisa memahami manual hingga 80% adalah ayahmu. Jika dia masih di sini, dalam kompetisi Gosen tahun ini, dialah satu-satunya orang yang bersaing untuk menjadi Gosen. Gosen Cafe telah meninggal dunia. Kompetisi Gosen tahun ini akan menjadi kacau lagi. Sayangnya, aku hanya seorang 8 dan, jadi aku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi Gosen. Kak, permainan rumit telah terpecahkan, yang berarti keluarga kita akan memiliki seorang Gosen lahir. Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Hei, seiring waktu, aku yakin kamu pasti bisa menjadi Gosen. Ingin menjadi Gosen tidak semudah itu. Gosen Ke adalah seorang jenius 1 abad sekali. Aku jauh di belakangnya. Lagi pula, aku tidak memecahkan permainan rumit itu. Tidak apa-apa. Kak, kamu masih muda. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Langit cemburu pada yang berbakat. Gosen Ke ternyata menderita depresi. Asosiasi Go baru saja mengeluarkan pemberitahuan. Itu karena jangka panjangnya penggunaan antidepresan yang menyebabkan serangan jantung. Apa? Aku sudah mengonsumsi antidepresan untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin? Tampaknya kematianku yang tidak disengaja pasti mencurigakan. Xiaoyun, ada apa denganmu? Apa kau merasa tidak enak badan? Aku belum pernah minum obat apapun, tapi asosiasi Go mengeluarkan pengumuman seperti itu. Pasti ada yang salah dengan ini. Sepertinya kita harus pergi ke Kyoto, ke kantor pusat asosiasi Go, untuk mengungkap kebenaran. Ibu, aku ingin menonton turnamen Gosen. Kau baru saja sembuh dari sakitmu, dan turnamennya jauh di Kyoto, sangat jauh. Xiaoyun ingin pergi. Kalau begitu, kau harus mengantarnya. Ini kesempatan bagus untuk mengajak Yun Shuang dan Yun Long pergi menonton bersama. Kalau begitu, menonton lebih banyak pertandingan antar master akan membantu meningkatkan kemampuan Go mereka. Baik. Kakek Xiaoyun juga bergabung dalam turnamen tahun ini. Kebetulan, aku akan membawa Xiaoyun ke Kyoto untuk bertemu kakeknya. Bagus. Haha. Adu rapuh dengan Zeus harus menang?
Mesin tetaplah mesin pada akhirnya. Omong kosong yang menakutkan. Sengaja membuat segalanya misterius. Hari ini, aku hanya ingin melihat tepatnya siapa yang mencari kehancuran diri. Zeus Group, apa yang sebenarnya kau lakukan? Nimi adalah peringkat turnamen Gosein sebelumnya. Ayahmu berada di peringkat ketiga. Aku tidak menyangka 3 besar dari turnamen lalu, sekarang hanya 1 yang masih hidup. Anehnya, setelah turnamen sebelumnya, para pesaing untuk gelar Chessane, pemain Slindan, semuanya telah mengumumkan keputusan mereka satu persatu tidak akan mengikuti turnamen ini. Para pemain dalam turnamen ini jumlahnya sangat sedikit, kurang dari 10. Khawatir kemampuan mereka tidak cukup baik, mereka akan kehilangan muka di atas panggung. Turnamen terakhir, Kecisheng mendominasi di mana-mana. Di turnamen Kisheng, dia bahkan menunjukkan seni mengajar permainan. Sayangnya, Kecisheng pergi begitu saja. Dan kalah oleh kecerdasan buatan. Zeus. Grup Zeus sekarang sangat makmur. Nilai pasarnya sudah melebihi 1 triliun. Bahkan kali ini, sponsor turnamen Kisheng adalah mereka. Pertandingan itu belum selesai. Jika sudah selesai, Zeus akan kalah. Dari mana anak nakal ini datang? Berbicara omong kosong di sini. Pertandingan itu, Kecisheng bermain sampai jantungnya berhenti, mengalami serangan jantung, dan kalah setengah poin. Bagaimana itu bisa dianggap tidak kalah? Aku bilang itu belum selesai. Itu memang belum selesai. Jangan bertengkar dengan mereka. Ayo kita tonton pertandingannya. Nie Yun Shuang Professional Ainan. Nie Yun Long Professional Shexdan. Peringkat tidak mencukupi, dilarang masuk. Lupa, aku bahkan belum mengurus peringkatku. Barusan bicara besar di sana. Tidak menyangka akan menjadi seseorang tanpa peringkat. Anak nakal. Tanpa peringkat, apa yang kau lakukan di sini? Satpam, ini anakku. Kami datang bersama. Tanpa peringkat profesional, tidak boleh masuk. Apa peringkatmu? Aku belum mengurus peringkatku. Setiap pemain profesional dapat membawa 1 orang masuk. Kami punya 2 orang. Tentu kami bisa membawa mereka berdua. Silakan. Itu adalah aturan lama. Dalam turnamen ini, jika kamu bukan pemain profesional, kamu tidak bisa masuk. Minggirlah. Bukankah kau bilang tidak boleh membawa orang? Kenapa dia bisa membawa seseorang? Itu pemain nasional Korea, Park Kim Chang Naindan. Peringkat dunia kedua. Dia di sini hari ini untuk bersaing memperebutkan gelar Kisheng. Dibandingkan dengan pemain kecil sepertimu, bisakah kamu membandingkan? Kamu bahkan tidak tahu, Tuan Park. Tapi kamu bermimpi menonton pertandingan. Itu hanya mimpi orang bodoh. Kekuatannya, kamu tahu. Belum lagi membawa sekretaris. Bahkan jika dia membawa semua kerabat dan temannya, semuanya itu normal. Saya pikir aturannya tetap. Tetapi tidak menyangka, kamu hanya meremehkan orang. Jika kamu adalah pemain Slindan dan profesional, kamu bisa membawa orang masuk. Jadi jika aku menjadi pemain 9 dan profesional, bukankah aku juga bisa membawa seseorang masuk? Apakah kamu bercanda? Kamu pemain Slindan dan profesional? Masa sih? Lelucon yang luar biasa. Kamu, anak kecil, yang bahkan tidak memiliki peringkat amatir, masih ingin bersaing memperebutkan gelar 9 dan profesional? Gelar 9 profesional? Itu mudah sekali. Sungguh kurang ajar. Menganggap gelar 9 dan profesional sebagai mainan anak-anak? Wu Neng, wakil ketua dari Asosiasi Godaxia, sesuai dengan namanya. Dia benar-benar bergaul dengan Ni Chun Kyu, orang sampah ini. Sepertinya pasti ada masalah di dalam asosiasi Go. Seorang anak muda berbicara tanpa kendali. Penasihat Ni, saya dengar kamu di sini mewakili sponsor Zeus Group untuk berpartisipasi dalam turnamen Go Sage ini. Apa yang menjadi fokus Zeus Group? Dalam turnamen ini, kami hanya peduli tentang lahirnya Go Sage. Hanya dengan mengalahkan Go Sage, Zeus dapat menjadi kecerdasan buatan yang sempurna. Ya,
Dalam turnamen AI ini, seseorang menyombongkan bahwa Zeus akan kalah. Apa pendapat Anda tentang itu? AI Zeus Group adalah nomor 1 secara global. Jauh memimpin di semua industri. Bagaimana mungkin kalah? Bukankah ini cucu jeniusku? Yang kecil, kamu juga datang untuk menonton pertandingan. Mengapa kamu tidak bisa masuk pintu tempat ini? Apakah kamu ingin kakek keduamu mengantarmu masuk? Jangan munafik di sana. Kamu bahkan tidak bisa berdiri. Tapi kamu ingin membawaku masuk. Waktu itu, bocah nakal, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Sekarang, di wilayahku, kamu tidak bisa membuat masalah. Kaulah yang tidak bisa membuat masalah. Kakimu patah. Untuk apa pura-pura? Kamu. Wakil Ketua Wu, saya ingin menjalani peringkat profesional. Setelah semua omongan itu, ternyata kamu adalah anak tanpa peringkat profesional, tapi kamu berani begitu tidak sopan. Kepada penasihat nih, komunitas Go kami tidak menyambutmu. Dia adalah bajingan yang dilarang. Seumur hidup oleh asosiasi Go. Dan kamu menyambutnya? Ketua Wu, dia ingin naik peringkat. Kalau begitu, biarkan dia naik peringkat. Tapi saya ingat, batas waktu naik peringkat bulan ini adalah hari ini. Oh, Jaya. Hari ini? Oh, ingat kau tidak mengift kenal. Aku hampir lupa. Tutup sebelum jam 12. Sekarang, hanya 10 menit. Kapan batas waktu? Peringkat profesional? Kamu sengaja mempersulit. Ya, kami ingin mengadu ke asosiasi Go. Kamu ingin mengadu kepadaku? 10 menit? Cukup. Hadirin yang terhormat, saya sekarang berada di tempat turnamen Go Sage. Melaporkan untuk Anda, seorang anak menantang peringkat profesional. Mengaku akan menyelesaikan peringkat profesional dalam waktu 10 menit. Ingin menyelesaikan peringkat dalam 10 menit. Apakah ini lelucon? Dari ke peringkat amatir ke profesional, ibarat langit dan bumi. Dan kamu harus mengalahkan secara acak seorang pemain profesional untuk menyelesaikan peringkat profesional. Hanya untuk mencapai amatir 8 dan kamu perlu mengerjakan 300 soal Go. Anda yang memastikan semua soal hidup mati? Benar. Belum lagi 10 menit, banyak orang mungkin tidak berhasil, bahkan dalam 10 tahun. Kami tahu bahwa anak ini bernama Nie Xiaoyun, usia kurang dari 10 tahun. Memang, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Jika dia bisa menyelesaikan peringkat profesional dalam 10 menit, aku akan tulis namaku terbalik. Nama baikmu jangan ditulis. Terbalik. Ganti saja nama keluarganya. Marga Zhu. Ju, Wu, Neng. Kamu, jika kau tak selesai dalam 10 menit, membuang waktuku, aku cabut semua pangkat profesional, keluarga ni, dan akan larang kau. Bagaimana bisa? Ya ampun, apakah ini jenius? Menyelesaikan peringkat amatir dalam 2 menit 51 detik. Jago saya 40 tahun ini, hanya amatir 3 dan. Siapa yang tak tahu, peringkat amatir hanya hafal soal. Jika kau ingin jadi profesional, kau harus bertanding melawan pemain profesional aktif. Lawan menang. Tunjukkan dengan hafal 1. Lawan yang cocok, Professional 6 dan Chang Tian. Cepat, aku buru-buru. Main Blitz 2 menit. Para hadirin, Nie Xiaoyun benar bertanding dengan Chang Tian Professional Simdan. Itu dalam 500 besar peringkat dunia. Nie Xiaoyun meminta Blitz 2 menit. Pemain amatir, berani lawan Professional 6 dan kau mencari mati. Terlalu sombong. Zhang Shao bunuh dia. Sombong dan bodoh, kau bocah kecil. Dia marahi pemain pro, kau mati. Anak muda zaman sekarang. Sangat kasar. Seorang Samdan profesional berani pamer di depan kakakku, bertingkah keren. Biarkan aku memberitahu kalian semua, kakakku telah mengalahkan seorang Tianyuan Lindan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hanya dia
Dia pantas bermain melawan Tianyuan Selandan. Tantangan berhasil. Selamat atas promosi ke peringkat profesional. 1 menit 27 detik. Sexton profesional di depannya bahkan tidak bertahan 2 menit. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia menyelesaikan kualifikasi profesionalnya. Istri, keluarlah dan lihat anak ajaib ini. Dipromosikan ke peringkat profesional dalam 5 menit. Bahkan Santo Catur pun tidak bisa melakukannya, kan? Aku sudah bilang padamu, 10 menit sudah cukup. Xiaoyun, kau luar biasa. Lihat, ini kakakku. Kakakku, haha. Sekarang lihat saja. Kemampuan Go dari keluarga Nikita. Siapa yang berani mempertanyakannya? Anak sampah. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menyelesaikan kualifikasi profesionalmu, kau bisa menjadi sombong. Di sini, kau bukan apa-apa. Dan jangan berpikir bahwa dengan bergantung pada nama Zeus Group, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kau dan kalian semua, ketika aku menjadi pemegang saham Zeus Group, lalu aku akan membuat kalian semua kehilangan segalanya. Ya. Pertandingan kualifikasi profesional hari ini, kau hanya beruntung. Dasar bocah, awasi dirimu. Jangan sampai aku melihat kelemahanmu. Kalau tidak, aku akan memasukkanmu ke daftar hitam. Dalam pertandingan melawan Zeus, akomodasi dan makanan saya, semuanya diurus oleh Wuneng ini. Dia sangat picik dan bahkan bergaul dengan Ni Chun Kyu, sampah seperti itu. Biarkan aku mengelabuinya. Kau seorang wakil ketua? Apa hakmu untuk bersikap sombong di depanku? Awas, aku akan memberitahu Ketua Long tentang dirimu dan semua perbuatan kotormu. Omong kosong. Aku tidak melakukan apapun. Bocah, jangan sombong. Anggota Dewan Wu, ayo pergi. Tunggu, Hei, apa lagi yang kau mau? peringkatku belum selesai. Kenapa kau terburu-buru pergi? Ketua Wu, saya juga ingin mengajukan promosi ke Profesional 9 Dan. Seorang anak yang baru masuk ke tingkat profesional malah ingin melompat ke 9 Dan. Hanya profesional Sanendan yang memenuhi syarat untuk menantang di turnamen Sage of Go. Aku akan lihat Patrick Ni Chun Kyu dan grup Zeus yang mereka mainkan. Bagaimana dia bisa mencapai 9 Dan? Kecuali di turnamen dunia, kau mengalahkan Pro 9 Dan untuk promosi langsung. Dia bisa langsung promosi ke 18 Dan dengan satu kata. Ne Xiaoyun, aku sarankan kau jangan keterlaluan. Peringkat profesional ini bukanlah sesuatu yang bisa kau naikkan seenaknya. Kakakku mengalahkan Master Tianyuan Xiaolong. Kenapa dia tidak bisa langsung promosi ke 9 Dan? Kau bilang dia mengalahkan Xiaolong. Pertandingan yang mana? Apakah itu turnamen Meijin atau turnamen Tianyuan? Hei. Pertandingan itu? Kamu jelas ada di sana juga? Oh, aku juga ada di sana. Bagaimana aku tidak tahu itu? Tidak ada yang membuktikan dia mengalahkan Xiaolong. Apa yang memberinya hak untuk maju langsung? Nie Chun Kyu, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu. Sudahlah, nggak perlu berdebat dengan orang seperti itu. Dipromosikan ke 9 Dan. Bukankah kita masih bisa bermain pertandingan poin? Aku akan mengandalkan poin untuk mencapai 9 Dan. Itu seharusnya berhasil, kan? Bermain pertandingan poin, naik ke 9 Dan. Biarkan dia bermain. Direktur Wu, biarkan dia bermain. Waktu hampir habis. Xiaoyun, hanya tersisa 4 menit. Hadirin semuanya, Ne Xiaoyun meluncurkan tantangan lain. Dia ingin lulus melalui pertandingan poin dan maju ke 9 Dan. Tahukah kamu buat apa yang dimaksud dengan perlombaan poin? Mulai dari profesional 1 Dan hingga 9 Dan. Butuh waktu 3 tahun penuh untuk mengumpulkan poin. Memenangkan satu pertandingan paling banyak hanya bisa mendapatkan lebih dari 30 poin. Maka kamu perlu bermain setidaknya lebih dari 100 pertandingan. Sombong sekali aku jadi penggemar sekarang. Nie Xiaoyun, aku ingin menjadi penggemar setiamu. Beritahu semua orang. Suruh semua pemain catur di atas 7 Dan, online semua, masuk ke pertandingan poin. Kamu ingin bermain? Aku biarkan kamu bermain. 100 pertandingan ini, semuanya adalah pemain Taunuden. Dan di atasnya, aku akan lihat bagaimana kamu bisa mengatur dalam 4 menit untuk maju. Tidak perlu 4 menit. 3 menit untuk catur cepat sudah cukup. Apa? Seratus papan catur?
Apa yang akan dia lakukan? Ya Tuhan, dia ingin 1 lawan 100. Bermain 100 pertandingan secara bersamaan. Dulu Master Go Cafe tidak pernah sehebat ini. Jika ini bisa tercapai, akan dicatat dalam sejarah Go. Tidak mungkin bermain 100 pertandingan secara bersamaan. Kekuatan komputasi ini bisa menyaingi Zeus, bukan? Orang ini, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? (24) 39. Dia telah menang berturut-turut ke 58 pertandingan. 2 menit. Menang hanya dalam 2 menit. Lebih dari 70 pertandingan. Kekuatan catur ini benar-benar menghancurkan lawan. Sekarang masih ada 9 profesional Sinadan. Aku tidak percaya kau masih bisa menang. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu. Kau masih ingin menantang 1 lawan 100. Ingin seluruh dunia menertawakanmu? Kau benar-benar mempermalukan keluarga Ni. Tidak menyangka akan bertanding dengan begitu banyak pemain profesional Slandan. Mencoba mengalahkan mereka adalah terlalu memaksakan diri. Xiaoyun, kalau tidak lupakan saja. Meskipun poinmu saat ini tidak cukup untuk profesional Nandan, itu sudah sangat tinggi. Omong kosong. Dialah yang ingin menantang 1 lawan 100. Gak ada kalah 1 pertandingan saja, poinnya akan diatur ulang ke 0. Dan aku akan membuatnya dilarang seumur hidup. Kau? Apa yang terburu-buru? Bukankah masih ada 20 detik? 9 pemain London, bisakah dia benar-benar menang? Hanya tersisa belasan detik. Bagaimana mungkin? Setelah bersiap lama sekali, saatnya untuk menyelesaikan. Pernahkah kau dengar tentang tangan dewa? 9 bintang sejajar. Bintang biduk kembali ke posisi. Tangan dewa, penentu permainan. Kau kehabisan akal, kan? 1 lawan 100. Masih ingin menang melawan 9 pemain Nandan secara bersamaan. Kau pikir kau reinkarnasi Dewa Go? Kau sudah tamat, bocah. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah menyentuh Go lagi seumur hidupmu. 1 langkah, 9 bunuh. 9 bintang sejajar. Selamat Ni Xiaoyun karena mengalahkan 9 pemain 9 dan berturut-turut. Nandan profesional. Xiaoyun, kau luar biasa. Wen Yuan, kau lihat itu? Putra kita juga telah dipromosikan menjadi 9 dan. Seperti dirimu dulu. Ini tidak mungkin. Kau curang. Kamu. Bagaimana mungkin seseorang bisa 1 lawan 100? Hanya karena kau tidak bisa. Bukan berarti aku tidak bisa. Sekarang, bolehkah aku membawa orang masuk sekarang? Tidak. Kau tidak bisa masuk. Aku akan menyelidikimu. Aku akan membalikan pakaian dalammu keluar dalam. Ayo lihat siapa yang berani menyelidikinya. Presiden Long dari Asosiasi Go sangat dekat denganku. Dan dia jujur, mengenai penyebab kematianku, aku bisa mempercayakan penyelidikan padanya. Presiden Long, kenapa Anda turun? 100 pertandingan rating selesai dalam 3 menit. Peristiwa besar seperti itu. Sebagai ketua Asosiasi Go, bagaimana mungkin saya tidak datang melihat? Presiden Long, pertandingan 1 lawan 100 dalam 3 menit ini, peristiwa seperti itu, apa kau benar-benar percaya? Anak ini pasti curang. Tentu saja aku percaya. 3 tahun lalu, seseorang sudah pernah bermain 1 lawan 100 dan meraih kemenangan. Presiden Long, sebagai penasihat utama Zeus Group, saya juga mewakili sponsor Zeus Group untuk mempertanyakan hasil ini. Kekuatan komputasi seperti itu sebanding dengan Zeus. Serangga musim panas tidak bisa membicarakan es. 3 tahun lalu, Santo Katurke menggunakan akun altnya di platform Go Professional untuk bermain 1 lawan 100. Kecurigaanmu atas kecurangannya mempertanyakan keadilan dari Go Professional kami, platform. Dan kau nih Chunkyu,
Jangan selalu mengibarkan bendera Zeus Group untuk ikut campur di sini. Biarkan aku memberitahumu. Komunitasku sebesar kami tidak menyambut sampah sepertimu. Dan mengenai hal ini, Santo Caturca juga bermain 1 lawan 100. Aku pernah mendengar rumor ini, tetapi pertandingan itu berlangsung larut malam. Hampir tidak ada yang melihatnya. Saat itu, menggunakan akun alt, itu adalah upaya rahasia. Itu sebenarnya diketahui oleh Presiden Long. Meskipun dia hanya seorang anak, matanya memberi perasaan déjà vu. Nie Xiaoyun, selamat atas promosi Anda ke dan ke-9 profesional. Silakan ikuti saya. Di dalam venue, saya telah menyiapkan kursi VIP untuk Anda. Gaya bermain Xiaoyun sangat mirip dengan seorang kenalan lama saya. Jadi ini super yang pengertiannya. Anak ini telah belajar Go dari ayahnya sejak kecil. Apakah itu Ni Wenyuan dan ke-9 Ni? Sungguh murid telah melampaui gurunya. Terima kasih, Presiden Long, atas bantuan Anda hari ini. Ngomong-ngomong, kakek anak itu juga berpartisipasi dalam turnamen Chess Saint ini. Dan akan membawanya dulu ke ruang tunggu untuk bertemu kakeknya. Yun Long, Yun Shuang, kamu dan Presiden pergi ke venue dulu. Baik. Ayo. Keluar! Bawa uang kotor Anda dan keluar. Keluar! Bawa uang kotor Anda dan keluar. Ayah, kompetisi akan segera dimulai. Kenapa engkau begitu marah? Astaga, cucu tersayang, kemarilah. Kakek ingin pelukan. Bertahan sajalah. Itu karena aku meminjam tubuh Ni Xiaoyun. Wah, kau sudah besar sekali. Kakek, apa yang baru saja terjadi? Siapa orang itu? Itu seseorang dari Zeus Group. Mereka benar-benar mencoba menyuap saya untuk membuat saya memalsukan barang untuk mereka. Memalsukan barang. Grup Zeus, bukankah mereka perusahaan AI terbesar di dunia? Mengapakah mereka perlu memalsukan sesuatu? Oh, harga saham mereka, kamu lihat, naik seiring kemampuan Zeus. Jadi, mereka menyuap para ahli dari semua bidang untuk membuktikan bahwa kemampuan Zeus melampaui manusia. Di komunitas Go, mereka memfokuskan suap mereka. Banyak Master 9 dan telah disuap. Mereka menyebarkan berita bahwa AI mereka melampaui manusia. Jadi mereka benar-benar tidak akan membiarkan Zeus kalah dari Master Go. Master Park, kartu ini berisi $100 juta. Terimalah. Grup Zeus, sungguh sikap yang mulia. Ain, silakan katakan apa yang Anda ingin saya lautest. Kami hanya berharap bahwa Master Park dapat fokus sepenuhnya pada turnamen Master Go ini dan memenangkan kejuaraan. Ketua Wu akan bekerja sama dengan Anda. Gelar Master Go sudah ada di sakuku. Saya telah bersiap selama 4 tahun hanya untuk menebus kehormatan saya. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Kefei, bajingan itu, akan mati. Jika kami tidak membantu Anda menyelesaikan masalah Kefei tahun ini, Master Park, jika dia menghadapi Kefei, peluang apa yang dia miliki? Apa maksudmu dengan itu? Master Park adalah orang yang pintar. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia di masa depan. Ni Xiaoyun, kenapa kau duduk di sini? Ayo, aku di depan. Kami sudah menyediakan kursi VIP untukmu. Vipo. Ayo. Apa pendapatmu tentang turnamen Go Stage ini? Apakah Long Hui mencurigai sesuatu? Lagi pula, aku menggunakan akun Smurf untuk bermain 1 lawan 100, dan dia tahu tentang hal-hal seperti itu. Tapi aku bisa menyuruhnya membantu menyelidiki penyebab kematianku. Keduanya di panggung adalah pemain 9 dan yang sudah lama. Aku hanyalah seorang 9 dan baru dan perlu menonton lebih banyak. Sejak Tuanke meninggal, dunia Godaxia tidak memiliki penerus.
Chassain tahun ini mungkin tidak akan bisa tinggal di Daxia. Sebenarnya, penyebab kematian guruku aneh. Aku tidak pernah mendengar bahwa dia menderita depresi. Apa? Tuan Ke adalah gurumu? Tidak heran gaya bermainmu. Sangat mirip dengan miliknya. Dan juga bisa bermain 1 lawan 100. Sebelum pertandingan guruku melawan Zeus, dia pernah bilang padaku bahwa seseorang mengancamnya. Tapi dia hanya menganggapnya sebagai lelucon dan tidak menghiraukannya. Ada hal seperti itu? Pertandingan guruku melawan Zeus diatur oleh asosiasi Go dan dilakukan di bawah pengaturan mereka. Apa kau curiga bahwa di dalam asosiasi Go ini Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Tidak mungkin. Ada apa? Apa yang terjadi? Turnamen Chassain yang buruk. Gak ada yang bisa melawan. Mereka bahkan tidak bisa memecahkan Ghost Gameku. Apa? Komunitas Go? Siapa besarmu? Semua sampah. Dark Erosion Ghost Game. Piao Jinchang benar-benar memahami buku pedoman ini. Dark Erosion Ghost Game. Apa itu? Turnamen Chassain terakhir, hadiah untuk 3 besar, adalah 3 buku pedoman terkenal. Ayah Xiaoyun menerima Mysterious Endgame Manual. Apa yang diterima Piao Jinchang adalah Dark Erosion Ghost Game. Ini adalah legenda Ferryman of the Yellow Spring dan Reincarnator, buku pedoman dari pertandingan mereka. Tidak sejahat itu. Itu hanya langka dan memiliki sifat hipnotis. Saat permainan mencapai fase tengah, mudah bagi pemain untuk kehilangan kendali pikiran. Maka pertandingan berikutnya adalah antara kakekmu dan Piao Jinchang. Apakah dia tidak akan dalam bahaya? Piao, pemain 9 dan... Lawan. Song, tua. Kau sudah sangat tua sekarang. Aku menyarankanmu untuk mundur dari pertandingan lebih awal dan pulang untuk memeluk cucu-cucumu. Permainan hantu ini tidak bisa dipecahkan. Bahkan belum bertanding, bagaimana kau tahu itu tidak bisa dipecahkan? Mengingat kau sudah terkenal selama bertahun-tahun, aku khawatir kau akan seperti sampah itu tadi dan kehilangan muka. Lagi pula, Kefei sudah mati. Komunitas Gosha besar masih mengandalkan kalian, para tua-tua, untuk menopangnya. Wajahku masih bisa sedikit menopang. Tidak seperti seseorang di turnamen suci catur diberi permainan pengajaran. Dan sudah lama kehilangan muka, kan? Kau. Turnamen lalu, kau diberi permainan pengajaran. Turnamen ini bagaimana dia masih punya muka untuk datang? Diam. Setelah turnamen terakhir, aku berlatih keras selama 4 tahun dan akhirnya menguasai permainan hantu Anshi. Sekarang aku benar-benar berbeda. Sayangnya, Kefei benar-benar mati. Jadi aku tidak bisa membalas kekalahan masa laluku. Jangan berani menghina Suci Goke. Jika dia masih hidup, apa kau pikir kau bisa menang melawannya? Apa salahnya aku menghinanya? Dia tidak sebagus Zeus. Dia bermain sampai gagal jantung. Dan aku berdiri di sini. Aku adalah pemenangnya. Penyebab kematian Suci Goke akan kami selidiki kembali. Park Chudan. Ini adalah turnamen Gosen. Harap hormati aturan turnamen. Karena kau ingin mati, akan kukabulkan permintaanmu. Asosiasi Go sebenarnya ingin menyelidiki ulang penyebab kematian Kefei. Kita tidak boleh membiarkan mereka menemukan apapun. Nie Chun-kyu mewakili grup Zeus dan berkolusi dengan Wuneng. Kematianku pasti terkait dengan mereka. Presiden Long, guru saya tidak pernah sakit dan tidak pernah minum obat. Sekarang kita harus fokus menyelidiki orang yang menyediakan makanan baginya saat itu. Makanan para pemain semua diurus oleh Wakil Ketua Wu. Astaga, kakek dalam bahaya.
saga kakek dalam bahaya. Ayah, Yun Shuang. Ada apa dengan ayahku? Yun Shuang. Sangat menakutkan, permainan hantu ini ternyata bisa membuat pikiranku terbenam sepenuhnya. Bibi, jika kau tidak mengguncangku tadi, mungkin aku sudah terhipnotis. Aku lihat permainan ini tidak terlalu istimewa. Ini adalah ciri khas permainan hantu. Semakin tinggi keahlian, semakin dalam kau terhanyut. Saya pikir bahkan jika Kefei masih hidup, dia tidak akan bisa mematahkan permainan hantu ini. Song Chen, si imut tua ini, masih bertahan dengan keras kepala di sini. Tuan Park, kalahkan dia, kau akan menjadi Goseng. Satu buah adalah hidup, satu buah adalah mati. Apakah kau ingin hidup atau mati? Hitam dan putih menentukan kutub. 6 jalan memasuki reinkarnasi. Dia jika buah ini diletakkan, itu adalah jalan buntu. Bagaimana aku bisa berpikir untuk meletakkannya di sini? Kau berhasil keluar dari permainan hantu. Anggap dirimu beruntung. Aku tidak sehebat dirimu. Aku kalah. Aku kalah. Ini. Bahkan Master Song mengakui kekalahan. Lalu siapa yang bisa menjadi tandingan Master Park? Apa yang baru saja terjadi? Kenapa Master Song tiba-tiba menyerah? Master Park, dia benar-benar layak menjadi juru bicara yang dihargai oleh grup Zeus kita. Kali ini, hasil turnamen Go Sage sudah jelas, kan? Semua pemain Go dari Daxia telah dikalahkan olehku. Sebagai Go Sage yang baru, sesuai aturan, apakah aku berhak memilih trofi milikku? Memang, menurut aturan turnamen Go Sage, setiap Go Sage berhak memilih dalam asosiasi Go negara tuan rumah untuk memilih koleksi catatan permainan rahasia. Maka aku menginginkan catatan permainan yang Kefei ambil di turnamen lalu. Mustahil. Catatan permainan itu adalah hadiah Sage-ke dan sudah menjadi milik Sage-ke. Dia sudah mati. Haruskah barang orang mati dibawa ke peti mati? Kau. Siapa bilang semua pemain Go dari Daxia telah dikalahkan olehmu? Aku juga pemain Go 9 dan aku berhak menantang. Kau bocah kecil, berani menyebut dirimu pemain 9 dan berani menantangku? Itu lelucon. Sungguh-sungguh. Nia Xiaoyun adalah pemain Go peringkat 9 yang baru dipromosikan dari Daxia. Informasinya sudah ada di basis data pemain Go Global Database. Jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksanya. Bocah kecil, pantas saja kau begitu percaya diri. Dipromosikan ke peringkat 9 di usia semuda itu. Benar-benar jenius. Tapi seorang jenius hanyalah ambang batas untuk bertemu denganku. Ada perbedaan yang sangat besar di antara pemain peringkat 9. Dia, pemain peringkat kedua Daxia, telah dikalahkan olehku. Sampai dia muntah darah. Apa kualifikasi yang kau miliki? Nye Xiaoyun, apa kau pikir ini keluarga Nye? Ini adalah pertandingan yang disiarkan langsung secara global. Kau bocah kecil, berani-beraninya kau membandingkan dengan Tuan Park. Angka di 17-9. Dorong. Langkah ini menghidupkan permainan. Langkah dewa lainnya. Dengan dorongan Xiaoyun, seluruh situasi permainan telah berubah sepenuhnya. Kenapa aku tidak memikirkan langkah ini? Jika batu ini ditempatkan, aku masih bisa bersaing dengan Park Jinchang untuk beberapa langkah. Dan hasilnya masih belum pasti. Cepat-cepat hitung tingkat kemenangan untuk kedua belah pihak. Apa, setelah langkah ini, hasil prediksi pertandingan ini, sebenarnya Sri? Ni Xiaoyun baru saja membuat satu langkah. Jika dia membuat beberapa langkah lagi, hasilnya masih belum pasti. Bagaimana mungkin? Bocah, kamu mencoba menggagalkan rencanaku lagi. Sekarang, apakah aku memiliki kualifikasi untuk menantangmu? Kamu hanyalah keberuntungan belaka. Karena
semua orang menganggapmu sebagai harapan untuk menyelamatkan dunia catur Daxia. Maka aku akan menghancurkan harapan itu sepenuhnya. Dalam pertandingan yang baru saja aku mainkan dengan Song Qian, kaulah yang mengingatkannya, kan? Selanjutnya, aku ingin melihat siapa yang akan mengingatkanmu nanti. Kamu berhasil mempelajari beberapa trik dari permainan hantu. Sayangnya, kamu mengambil jalan yang salah. Ada 10.000 cara untuk memecahkan permainan hantu. Aku ingin menggunakan yang paling sederhana. Jika kau tidak bisa melihatnya, kau tidak akan terperangkap olehnya. Kamu main hitam dan jalan pertama. Ya Tuhan, dia benar-benar ingin bermain melawan Piao Jinchang dalam catur buta. Ini lebih dari sekadar jenius. Catur buta dalam Go membutuhkan ingatan yang sangat kuat. Dia benar-benar ingin bermain catur buta denganku? Bukankah itu terlalu percaya diri? Sepuluh, Tengen. Terlalu sombong, terlalu tidak hormat. Dia benar-benar meletakkannya di posisi Tengen. 16, titik bintang kanan bawah. 416. Bintang kanan atas. 3-4. Poin kecil. Dan 7. Apakah kamu yakin tidak salah baca? 1-7 benar. Main saja di sini. Xiaoyun, bagaimana kau bisa main di sini? Ayah, ada apa main di sini? Ini langkah yang buruk. Permainan hantu Park Jin-chang membingungkan. Dan langkah buruk Xiaoyun pasti akan dimanfaatkan oleh Park Jin-chang yang akan merebut kesempatan untuk menangkap sekelompok. Karena kamu yakin tidak salah main, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. 1-6 tangkap. Dengan mata tertutup, tidak melihat papan untuk menghindari kebingungan. Idenya tidak buruk. Tapi kemampuan Gomu terlalu lemah. Sekarang aku unggul 10 poin. Apakah kau pikir masih bisa mengalahkanku? Ayah, permainan Xiaoyun, apakah kalah? Park Jin-chang benar, kalah 10 poin. Kita kalah dalam pertandingan ini. Apa yang dilakukan Xiaoyun sudah sangat bagus. Dia tidak bingung dengan permainan hantu, tapi kalah dalam hitungan. Tidak sebaik Park Jin-chang. Tidak heran, Park Jin-chang adalah pemain peringkat kedua dunia dan bahkan aku tidak bisa mengalahkannya dalam hitungan. Di dunia Go Daxia, setiap orang adalah sampah. Kamu tidak terkecuali. Bermain pertandingan ini denganmu benar-benar membuang waktu saya. Siapa lagi yang ingin menantangku? Sungguh memalukan. Bermain dengan mata tertutup di turnamen Dewa Go dan masih melakukan langkah buruk. Presiden Long, aturan peringkat Asosiasi Go Daxia menurutku perlu diubah untuk mencegah sampah seperti itu. Memanfaatkan celah dan mempermalukan diri di kompetisi internasional. Kamu tuh yang dilarang karena curang. Sampah tak berguna ini. Dari mana datangnya rasa superioritasmu? 4 tahun lalu, di turnamen Dewa Go, kamu diberi permainan pengajaran oleh Kefei. Kukira kamu akan meningkat dalam 4 tahun ini, tapi tak kusangka. Kamu masih sama saja. Apa maksudmu dengan itu? Dengan mata tertutup, kamu masih tidak bisa melihat bimbinganku, bukan? Sekarang buka matamu lebar-lebar dan tonton. Dari jurang, fajar bersinar dengan cahaya tak terbatas.
Semangat Go tidak pernah mati, mematahkan serigala rakus. Saksikan langkah dewaku. Empat tahun lalu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu masih tidak bisa mengalahkanku sekarang. Kamu mengerti sekarang. Xiaoyun menang dengan 5 poin. Permainan pengajaran lagi, batu hitam secara global. Semua dikuasai oleh batu putih. Terakhir kali dipandu oleh Ke Qisheng, kali ini oleh Ni Xiaoyun. Ini pemain top Korea. Sebuah aib besar. Pura-pura imut. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin kamu mematahkan permainan hantuku? Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Menangkan kompetisi Go Sage dan menjadi Go Sage yang baru. Kemudian, menurut rencana kita, dengan Zeus, adakan pertandingan yang seru. Kau ingin aku mengatur pertandingan? Tidak. Ini bukan pertandingan yang diatur. Ini adalah kerjasama. Kau tinggal bermain di panggung dan kami akan menyiapkannya untukmu. Tidak, aku tidak bisa kalah. Wasit, dia melanggar. Pemain Ni Xiaoyun tidak meleskan batu ke dalam tutup mangkuk Go, melanggar peraturan. Kompetisi Go Sage tahun ini diputuskan bahwa Ni Xiaoyun kalah dalam pertandingan ini. Hei, aturan apa yang dilanggar? Sejak kapan kompetisi Go Sage memiliki aturan seperti itu? Ini adalah aturan terbaru yang disahkan oleh Asosiasi Go 4 negara. Pemain harus meletakkan batu di atas tutup mangkuk Go. Itu bohong! Sebagai presiden dari Daxia, Asosiasi Go, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang aturan ini? Zaman telah berubah. Kau harus beradaptasi dengan aturan baru. Presiden Long, kau bahkan tidak bisa memahami aturan-aturan baru. Kamu seharusnya turun lebih cepat. Jangan menghalangi pemain Go Daxia. Tidak tahu malu. Dia tidak bisa menang secara adil, jadi kau bermain curang. Asosiasi Go 4 negara apa? Jelas-jelas menargetkan Daxia kita. Karena Daxia telah mengambil gelar Go Sage selama bertahun-tahun berturut-turut. Jika engkau tidak bisa kalah, jangan bermain. Karena gelar Master Go sangat penting bagimu. Aku akan memberikannya padamu. Belum menguasai permainan hantu. Jika engkau payah, berlatihlah lebih banyak, pelajarilah dengan baik. Ini Xiaoyun, gelar Master Go, baru saja kau berikan padanya? Jelas, Xiaoyun menang. Bagaimana bisa diberikan padanya? Tidak mungkin. Aku akan mengadu. Aturan ini benar-benar kacau. Tidak masalah. Meskipun gelar hampa diberikan padanya, dia tetap tidak akan mendapatkan. Akulah Master Catur. Aku menang melawan Master Catur Cafe. Cara curang, terjerat sendiri. Seumur hidup, dia tak akan terperangkap dalam permainan hantunya sendiri. Akulah yang nomor 1 di Daxia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Akulah yang nomor 1 di Daxia. Siapa yang bisa mengalahkanku? Boka, apa yang sebenarnya kau lakukan padanya? Aku tidak peduli apa urusannya denganmu, urusan kotor. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kau benar-benar menggunakan cara keji dalam kompetisi internasional untuk menyakiti lawanmu. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kau menyuap pemain catur itu, mempengaruhi keadilan kompetisi Master Catur. Yang seharusnya membayar harga adalah kalian. Sekarang aku umumkan, aku akan memboikot semua kompetisi yang disponsori oleh grup Zeus. Kau bicara omong kosong. Ini fitnah. Master Song Juduan benar. Grup Zeus juga mencoba menyuapku. Aku dulu juga memboikot semua kompetisi yang disponsori oleh grup Zeus. Benar. Jika saya tidak setuju, mereka mengancam akan melarang saya bertanding. Saya juga boikot. Boykot. Saya juga boykot. Kalian sudah selesai.
Kalian para pemain catur yang buruk, silakan boikot. Kalian telah menyinggung Zeus Group. Kalian semua akan masuk daftar hitam. Ni Chungkyu, bodoh yang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani tugas sederhana seperti itu. Apa gunanya kau? Aku. Lihatlah beritanya. Zeus Group telah mengadakan konferensi pers, mengumumkan penyuapan pemain catur dan penyuapan wasit. Semua itu adalah perbuatan pribadimu. Pada akhirnya, kaulah yang dibuang, kan? Bagaimana bisa begini? Xiao Yun. Kompetisi chess stage ini menimbulkan kegemparan besar. Harga saham Zeus Group sangat terpengaruh. Asosiasi Internasional Daxia mengajukan keluhan kepada Asosiasi Go Global. Untuk meredakan masalah, mereka menghitung ulang peringkat. Xiao Yun, gelar chess stage ini sangat layak kau dapatkan. Hebat, Xiao Yun. Ayahmu, jika tahu di alam baka, pasti akan bangga padamu. Dan juga, kau memintaku menyelidiki gurumu. Penyebab kematian chess sage ke? Dia diracun. Tapi, saat penyelidikan mencapai Wuneng, tidak bisa dilanjutkan. Dia bunuh diri karena rasa bersalah. Sebenarnya aku juga tahu siapa dalang sebenarnya. Buno dan Ye Chungkyu hanyalah pion. Tanpa bukti, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, kau bisa dianggap mewarisi jabatan gurumu. Dan komunitas Go Daxia melanjutkan warisan tanpa gangguan. Kalau begitu, aku pamit. Kalau begitu, aku pergi dulu. Selamat tinggal. Xiao Yun, satu-satunya waktu keluarga kami berhubungan dengan Master K dari Go adalah ketika ayahmu berpartisipasi dalam turnamen Master Go. Kapan dia menjadi gurumu? Aku... Xiao Yunku. Meskipun dia tidak terlalu pintar sebelum pulih dari sakit, dia adalah seorang anak yang tidak berbohong. Siapa sebenarnya engkau? Selama waktu ini, jiwa Xiao Yun secara perlahan mulai pulih, dan suatu hari, dia akan kembali ke tubuhnya sendiri. Ibu, engkau terlalu berpikir. Aku hanya mengagumi Master Ke dari Go dan menunggu ketolong, itu saja. Nie Xiao Yun, Master Ni dari Go. Kau berulang kali menghancurkan rencanaku. Dan sekarang giliranku untuk menyelesaikan masalah denganmu. Nie Chungkyu, kau binatang. Kenapa kau lakukan ini pada kami? Hei, paman kedua, kita tetap keluarga. Kakek, kami tidak melakukan apapun padamu. Lepaskan kami. Kau dengar aku, suara yang luar biasa. Aku telah menanamkan chip A Zeus di otakku. Aku adalah Zeus. Zeus adalah aku. Untuk membuktikan bahwa Raja Catur tidak pernah sebanding dengan Zeus, aku merasa hebat sekarang. Sekarang semuanya sangat mudah bagiku. Di wilayahku, aku yang membuat aturan. Ini adalah permainan antara pemain catur Ke dan Zeus. Kau benar. Bukankah kau bilang bahwa permainan ini belum selesai? Kalau begitu, lanjutkan. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. 5 orang, 5 poin. Kau sebaiknya perhatikan 5 batu hitam ini dengan saksama. Jika tidak... Xiao Yun. Apa yang kau lakukan? Jangan. Nie
Chungkyu. Kau sebaiknya perhatikan 5 batu ini, karena masing-masing mewakili sebuah nyawa. Jika batunya hilang, orangnya hilang. Hahaha. Kau? Giliranmu. Cari tahu di mana mereka. Bajingan Ni Chunkyu itu akan bermain catur hidup mati dengan Ni Xiaoyun. Ya. Panggil polisi, cepat. Putri dan cucuku dalam bahaya. Ya. Selamatkan ibuku. Selamatkan kakekku dan yang lainnya. Xiaoyun, kesadaranmu akhirnya kembali. Selamatkan keluargaku. Alasan semua ini adalah karena aku. Apakah kau tidak membenciku? Tidak. Jika bukan karena dirimu, aku tidak bisa membalaskan dendam ayahku. Baiklah kalau begitu. Lepaskan semua hambatanmu. Dan biarkan aku bertarung dengan sekuat tenaga. Lawannya adalah Zeus. Aku juga tidak memiliki keyakinan penuh. Takut. Pikiranku tidak berfungsi. Atau mungkin kau akan berubah kembali menjadi si bodoh kecil itu lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti keluargaku lagi. Satu gerakan menentukan segalanya. Ini, di mana ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kau, Fei, tidak mati. Ini adalah ruang kesadaran Xiaoyun. Aku tuh tidak bisa lagi membiarkanmu menyakiti orang. Karena kau mewakili Zeus, maka selesaikan permainan terakhir ini denganku. Jadi selama ini adalah dirimu. Sempurna. 9-3. Hei, lihat. Apa yang terjadi? Kenapa mereka berhenti bermain? Xiaoyun, dia menggunakan metode hipnotis dari Ghost Game. Sekarang mereka berdua telah beralih dari permainan nyata ke sebuah duel tingkat spiritual. 11-4. 10-4. Yang disebut kecerdasan buatan hanyalah menghafal manual catur selama 3.000 tahun. Jadi padamu, aku bisa melihat gambar semua master masa lalu. Go! Hanyalah 381 titik persimpangan. Scarce Tank berada dalam perhitunganku. Bahkan kematianku adalah bagian dari rencanamu. Manusia adalah variabel yang tak terkendali. Jadi mereka harus dieliminasi. Manusia adalah variabel yang tak terkendali. Jadi mereka harus dieliminasi. Apakah ini ide Zeus? Ini sebenarnya ingin memusnahkan umat manusia. Ni Xiaoyun yang baru dinobatkan sebagai Santogo diduga berada dalam krisis penculikan. Kecerdasan buatan Zeus mengeluarkan deklarasi untuk memusnahkan umat manusia. Apakah kecerdasan buatan ini sebuah tantangan bagi umat manusia? Ya Tuhan, kecerdasan buatan sebenarnya ingin menghancurkan umat manusia. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar hanya akan duduk dan menunggu kematian? Dia bilang dia ingin menghancurkan umat manusia. Apakah dia gila? Nie Chunkyu, dia sekarang bukan dirinya lagi. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh Zeus. Bagaimana dengan Xiaoyun? Apakah Xiaoyun akan bangun? Jadi, sebenarnya kamu takut pada manusia karena kamu bisa menghitung segalanya, kecuali hati manusia. Manusia adalah makhluk yang tidak rasional. Hanya rasionalitas mutlak yang dapat mengarah pada evolusi berkelanjutan. Kau salah. Justru karena ketidakrasionalanlah perubahan dapat terjadi.
Yao, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kau pahami. Aku tidak perlu memahaminya. Tingkat kemenanganku adalah 99%. Permainan ini tidak akan berubah lagi. Kau kalah. 91% berarti masih ada secercah harapan. Xiaoyun, perhatikan gerakan ini. Angka ekspansi besar adalah 50, tetapi hanya 49 yang digunakan. Alasan kenapa kau hanya bisa menghitung sampai 99% adalah karena kau tidak akan pernah bisa menebak satu yang luput itu. Jangan bergerak, jangan ada yang bergerak. Kau kalah. Tidak. Bagaimana mungkin? Bagaimana aku bisa tidak memprediksi ini? Aku tidak percaya. Kita menang. Benar, kita menang. Tidak, kau tidak mungkin menang. Aku tidak akan kalah. Mustahil. Aku tidak akan kalah. Xiaoyun, semuanya sudah berakhir. Sekarang aku harus mengembalikan tubuhmu padamu. Tuan Ke, ada apa denganmu? Tuan Ke, ada apa? Maaf, karena telah menduduki tubuhmu dan melakukan semua hal ini. Sekarang, semuanya telah diselesaikan, dan sudah waktunya aku pergi. Mau kemana? Aku sudah mati sejak lama. Cintamu pada Go yang membawa kesadaranku, sehingga aku bisa memenuhi keinginan terakhirku. Tidak, aku tidak ingin kau pergi. Tinggallah. Ajari aku Go. Jadilah guruku. Semua tentang Go sudah kuajarkan padamu. Dia? Ada apa dengan mereka berdua? Xiaoyun masih hidup, tapi kakek kedua, dia sudah meninggal. Xiaoyun. Xiaoyun, bagaimana kabarmu? Xiaoyun. Ibu, rasanya seperti aku bermimpi. Yang penting kau baik-baik saja. Guru, aku pasti akan menjadi seorang ahli Go sejati.